Oke, selamat malam semua. Kita update dulu ya dari Outlook video yang kemarin. Sekalian nanti untuk forex kan kemarin saya nggak sempet buat Outlook 1 minggu ke depan ya. Nanti sekalian kita bahasin aja di sini. Lanjut ke indeks dolar dulu ya. Dari pergerakan indeks dolar itu hari ini, hari Senin tanggal 8 April itu harga masih bermain-main di level area antara 104.11 sampai dengan 104.500-an. Ini tinggal satu kondisi aja. Kalau misalkan ya malam ini nanti kita cek dulu. Kalau misalkan ini nanti indeks dolar mampu break level area zona supply terdekat atau bergerak di atasnya 104.500-an, masih ada potensial untuk lanjut menguji resisten pertama yang berada di 104.900 sebagai resisten pertama dari weekly. Maksimal adalah hack yang terjadi di minggu yang lalu berada di 105.00 sebagai physical plus level antara 105.00 sampai dengan 105.100-an. Tetapi karena ini masih bermain-main di antara level area antara pivot weekly dan support pertama 104.11-nya, kalau kehilangan level area support ini masih ada berpotensi. Yang pertama adalah menguji level area low yang berada di 103.92 terlebih dahulu. Maksimal adalah 103.53 yang bertumbuk dengan di kirinya ini juga ada zona demand. Baru nanti kita cek reaksinya ini. Ada potensial kalau zona demand ini bertahan tidak di break ke bawah, mungkin akan ada kenaikan daripada indeks dolar menuju level area 104.11 sampai dengan 104.500 terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, untuk indeks dolar malam ini fokusnya adalah antara pivot weekly atau yang saat ini berfungsi sebagai resisten terdekat saat ini dan support yang berada di 104.11. Ini kita cek dulu nanti mampu nggak break ke atas atau break ke bawah. Cuman yang saya khawatirkan kalau misalkan ini nanti langsung break ke atas, apalagi zona supply yang berada di atas ini jebol, potensial mungkin kita akan liatin indeks dolar itu dalam minggu ini itu menguji level area 104.900. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold kemarin di Outlook sudah saya bahasin ya. Kalaupun ada ancang-ancang cari setup pembelian, saran saya adalah mending tunggu di antara dua zona demand. Sebenarnya sih ada tiga, cuman saya bahasin dua dulu. Demand pertama adalah 2301, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang bertumbuh sebagai pivot weekly-nya yang berada di 2276. Pergerakan tadi pagi itu kuat banget ke bawah tapi nggak lama. Kemudian ketika menyentuh level area zona demand yang bertumbuh dengan resisten monthly ya 2301, ini harga berhasil reject dan kuat ke atas. Kalaupun kemarin teman-teman itu nyimak dari videonya ya, kalaupun ada posisi pembelian di demand di sini, ini harusnya udah keluar ya. Karena TP1-nya itu berada di high yang sebelumnya 2330 di sini kurang lebih ya kemarin kalau kita gambarin untuk sehari setup pembeliannya. Dan skenario yang dua kalau misalkan zona demand ini break kemarin kan di sini. Ternyata pergerakan pagi ini tadi harga sudah reject ketika menyentuh level area zona demand ini. Kemungkinan ya kalau misalkan ada teman-teman entry, jarak untuk TP pertama itu kurang lebih 2330 nih, ruang gerak sekitar 275 pip ini harusnya ada keluar ini sebagai TP1. Meskipun ada TP2 itu berada di 2366, saran saya adalah kalau mau hold posisi pembelian, ini saran saya keluar sebagian posisi, minimal untuk stop loss itu majukan sedikit di bawahnya 2312, antisipasi kalau misalkan untuk gold ini ekstrim ke bawah menuju level area menguji zona demand yang tadi pagi yang dites di level area 2301. Sebenarnya untuk saat ini ya, saya ini terus terang khawatir untuk gold saat ini masih ada potensial ini nanti bergerak ke bawah menguji level area yang sebelumnya berada di zona demand yang pertama 2301 ini. Kalau misalkan ini nanti break, yang saya khawatirkan ini menguji demand yang kedua sebelum harga lanjut ke atas 2366 mungkin yang akan dituju, kemungkinan masih ada potensial langsung drop menuju level area 2341 kurang lebih 2241 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Nah, kalaupun mau ancang-ancang cari setup sell ya, saran saya adalah perhatikan aja history hack di minggu lalu itu kan berada di kisaran level area 2330. Kalaupun mau ancang-ancang cari setup sell, saran saya adalah ini tunggu dulu break. Kalau misalkan ini break dari segi time frame kecil, nanti perhatikan aja koreksinya. Selama batasan koreksinya itu nanti harga tidak mampu bergerak di atasnya 2340, ini mungkin oke. Kalau misalkan mau dijadikan ancang-ancang referensi untuk cari setup sell-nya tentunya, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu 2312 ataupun 2313, ini mungkin
yang bisa dijadikan untuk target terdekat saat ini. Tetapi kita lihatin dulu di kirinya, di sini kan juga ada konfirmasi pembalikan arah ya, yang bertepatan dengan yang sebelumnya resisten saat ini berubah fungsi menjadi level area support. Di sini kan juga ada area. Perhatikan aja kalau misalkan untuk ancang-ancang cari setup sell, saran saya adalah jangan jauh-jauh di 23.13 ataupun 23.12 terlebih dahulu. Perhatikan di sini kalau misalkan nanti ini mampu membentuk low baru nanti kita akan pikirkan lebih lanjut ya untuk setup kedepannya nanti itu 1 minggu ke depan ini seperti apa tentunya. Cuman kalau misalkan ini nanti harga tidak mampu break di minimal low-nya di sini, ini hati-hati, jangan buru-buru masuk ke market dulu. Tapi perhatikan aja, yang saya khawatirkan ini nanti spike ke atas menuju 2366 baru nanti ada pergerakan yang signifikan harga ini menuju ke bawah di level area 2301. Ini yang saya khawatirkan. Sementara jadikan aja sebagai referensi ya, jangan dijadikan sebagai patokan tentunya, belum tentu setup ini benar juga. Kalaupun ancang-ancang untuk cari setup sell untuk gold ya, kesimpulan akhir video ini, high di minggu lalu yang berada di 2330 ini syaratnya ini harga harus mampu turun, kemudian koreksi, cari koreksinya. Selama koreksi itu nanti tidak mampu bergerak di atasnya 2340, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang ataupun planning cari setup sell dengan targetnya itu 250-an pip. Kemudian untuk stop lossnya ini pikirin baik-baik, stop lossnya ini 125 sampai dengan 130 pip. Ini berani atau enggak merisikokan dengan jarak stop loss itu di atas 100 pip, ini berani atau enggak. Cuman kalau di luar planning teman-teman, saran saya adalah skip, jangan dipakai, itu aja ya. Selanjutnya adalah untuk GBP USD ya, kita lihatin dulu dari segi time frame 4 untuk 1 minggu ke depan. Batasan pantau kalau misalkan terjadi high volatility itu resisten 3 dan resisten 4 itu berada di 1.2803 sampai dengan 1.2840. Kemudian support 3 dan support 4 itu berada di 1.24200 sampai dengan 1.2384. Pergerakan saat ini itu tertahan di level area pivot weekly yang berada di 1.2612. Kalau misalkan harga ini mampu melewati ataupun tutup di bawahnya 1.2612, ini mungkin masih ada potensial. Perhatikan di kiri, di sini juga ada rally, bis rally atau saat ini berfungsi sebagai zona demand. Meskipun sudah dites, ini yang saya khawatirkan kalau misalkan harga kuat ke bawah, demand ini break, kemudian terkoreksi. Kalaupun koreksinya itu nanti harga tidak mampu balik di atasnya pivot weekly yang berada di 1.2612, ini masih ada potensial mungkin akan ngejar support kedua daripada weekly-nya yang berada di level area 1.2500 yang berfungsi juga sebagai physical price level. Kuncinya adalah zona yang di blok orange ini sebagai demand terdekat saat ini ya. Kalau misalkan ini nanti mampu bergerak ke bawah dan demand ini break, masih ada potensial mungkin kalaupun ada koreksi dari segi time frame kecil, fokusnya adalah 1.2612 baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah, mungkin oke kalau mau cari ancang-ancang untuk setup sell. Tetapi untuk hari ini sampai dengan besok satu kondisi aja, karena ini harga kan masih bermain-main di level area pivot dan resisten pertama. Kalaupun mau entry set up sell sekarang ya, selama berani merisikokan dengan stop loss 60 pip atau minimal 55 pip nggak masalah. Tetapi perhatikan baik-baik berani atau enggak. Kalau nggak berani, mending skip dulu. Risk to rewardnya tentunya ini 1:1 yang berada di kisaran level area 1.2564 ya, kurang lebih sekitar 55 pip juga. Cuman terus terang kalau untuk saat ini saya masih ragu, meskipun data NFP kemarin positif. Kalau untuk malam ini mungkin saya masih ragu, kemungkinan ini besok mungkin kita akan lihatin pergerakan yang signifikan tentunya. Coba besok di sesi Asia ataupun sesi Eropa nanti kita akan update juga untuk videonya. Jadi kesimpulannya untuk GBP USD planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell dengan targetnya sementara adalah di support kedua 1.2492. Keputusannya silahkan diputuskan masing-masing, risiko ditanggung sendiri. Batasan untuk minggu ini jangan jauh-jauh di 1.24200 sampai dengan 1.2384 terlebih dahulu. Kalau misalkan untuk GBP sendiri harga mampu bergerak ke atas di level area di atasnya 1.26600 sebagai resisten pertama daripada weekly, hati-hati, masih ada potensial mungkin akan lanjut dulu ke resisten kedua daripada weekly-nya yang berada di 1.2731, baru nanti masih ada potensial ini mungkin akan signifikan drop menuju support pertama yang berada di 1.2564. Jadi ini untuk kesimpulannya untuk GBP USD. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan Euro USD
statusnya saat ini harga masih tetap bermain-main di antara level area resisten pertama 1.0850 dan pivot weekly-nya yang berada di 1.0800. Kalau untuk Euro USD ini saya lebih prefer untuk cari ancang-ancang setup sell tentunya. Kalaupun ya mau entry sekarang sih sebenarnya nggak masalah, tetapi untuk keputusannya silahkan diputuskan dan resikonya ditanggung masing-masing. Untuk Euro USD saya sudah open posisi sell tentunya, tetapi tadi saya itu dapat harga di kisaran 1.0836an kurang lebih di level area tersebut. Cuman kalau untuk teman-teman mau cari planning untuk setup sell, kuncinya adalah malam ini sampai dengan penutupan daily ya hari Senin ini, harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.0850. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell. Tentunya jarak untuk stop loss sedikit lebih lebar, kurang lebih antara 62 pip ini untuk jarak stop lossnya. Kemudian sebagai targetnya ini nggak bisa jauh-jauh. Support pertama itu ruang gerak sekitar 70-an pip sampai dengan 72 pip berada di 1.07500 ini sebagai TP pertama. Kemudian TP 2-nya itu berada di level area 1.0675 pembulatan kurang lebih ruang gerak sekitar 150 pip kurang lebih ya. Jadi planningnya untuk Euro USD saya sudah ada entry posisi sell dengan stop lossnya ruang gerak sekitar antara 60 sampai dengan 63 pip. Cuman untuk teman-teman kalau belum ada posisi, selama pergerakan Euro USD harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.08500, ini mungkin oke kalau mau dijadikan referensi untuk cari setup sell tentunya. AUD USD, pergerakan AUD USD ini harga masih tertahan di level area sebagai resisten saat ini itu 0.6596. Satu kondisi aja, ini saya lebih memilih netral dulu karena dari segi time frame 4 itu ini kelihatan banget sideways-nya. Pergerakan untuk sideways itu di kisaran level area saat ini ya, kurang lebih di 0.6550 itu sebagai pivot weekly-nya dan history high daripada minggu lalu berada di 0.6619. Kalau misalkan hari ini sampai dengan besok harga tidak mampu bergerak membuat high baru, satu kondisi aja, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah ya. Karena ini kan dari segi time frame 4 kan 3 candle hijau semua, belum ada tanda-tanda konfirmasi pembalikan arah. Untuk cari ancang-ancang setup sell tentunya perhatikan aja selama nanti harga itu bergerak di bawahnya 0.6619 atau minimal 0.6596, tinggal satu kondisi cari konfirmasi pembalikan arah. Mungkin ini oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu karena volatility-nya untuk AUD USD ini masih lebih minim ya, lebih kecil. TP-nya itu berada di 0.6550 sebagai TP1, TP2 sementara fokusnya berada di support 1 yang berada di 0.6504. Meskipun pergerakan di minggu ini batas maksimal zona pantaunya resisten 3 dan 4 itu berada di 0.6733 dan 0.6767. Support 3 dan support 4 itu berada di 0.6367 dan 0.6333. Saya lebih prefer sementara ya antara support 3 dan 4 ini saya skip dulu. Saya lebih prefer itu fokusnya antara pivot dan support 1 terlebih dahulu untuk ancang-ancang cari setup sell. Kalaupun misalkan digambar selama pergerakan tidak mampu membuat high baru, itu tinggal satu kondisi, cari setup sell itu nanti ya sebagai referensi, cari di bawahnya 0.6596 untuk jarak stop loss ruang gerak sekitar 35 sampai dengan 40 pip sebagai batasan untuk stop lossnya. TP1 ruang gerak sekitar 46 pip, TP2 ruang gerak sekitar 90 pip. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan referensi untuk ancang-ancang cari setup sell. USD CAD, pergerakan USD CAD harga itu masih berada di level area tengah-tengah antara resisten pertama 1.3621 sampai dengan 1.3564 sebagai pivot weekly. Batas maksimal zona pantau untuk USD CAD untuk minggu ini adalah support 3 dan 4 1.3337 dan 1.3294. Kemudian resisten 3 dan resisten 4 itu berada di level area 1.3791 sampai dengan 1.3835. Kita lihatin dulu dari segi time frame weekly. Dari pergerakan segi time frame weekly ya, sebenarnya untuk USD CAD ini masih sideways. Jadi karena pergerakan harga ini masih di tengah-tengah dari sideways-nya weekly, saran saya kalau mau ancang-ancang cari setup pembelian, perhatikan zona demand dari segi time frame 4 itu berada di level area pivot weekly di kisaran harga 1.3580 sampai dengan 1.3555. Selama zona demand ini bertahan, harga tidak mampu bergerak ke bawah, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup pembelian. Tetapi dari segi targetnya sementara adalah resisten kedua 1.3706, ini mungkin oke kalau mau dijadikan untuk target terdekat untuk saat ini.
Kemudian, kalau misalkan zona demand ini break, saran saya adalah cari reaksi kalau misalkan harga bergerak ke bawah menuju support pertama yang berada di 1.3500 sampai dengan histori low minggu lalu yang berada di 1.34800. Selama USD CAD ini tidak mampu bergerak membuat low baru, ini mungkin oke kalau mau dijadikan cari setup swing tentunya dengan targetnya TP1 1.3621, TP2 1.3706. Ini skenario alternatif yang kedua. Kalau misalkan skenario yang pertama itu tadi zona ini jebol, kalau misalkan tidak di break, ini mungkin oke kalau mau dijadikan referensi untuk cari setup pembelian tentunya. Dari segi risiko pun ini juga kelihatannya kecil, tapi hati-hati. Ruang geraknya amannya untuk jarak stop loss itu 40 pip. Kemudian TP1 ruang gerak itu kurang lebih sekitar 72 pip sebagai story high minggu lalu. TP2 itu kurang lebih sekitar 128 pip. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan planning untuk cari setup pembelian. Mengingat data NFP dari Amerika kemarin itu kan positif, jadi masih ada potensial untuk USD CAD ini lanjut ke atas. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan zona demand ini break, selama harga ini tidak membentuk low baru, atau perhatikan aja level area zona yang di blok biru, selama tidak mampu membentuk low baru, tinggal satu kondisi, cari konfirmasi pembalikan arah, dan kalau misalkan harga ini bergerak di atasnya 1.3507, ini mungkin oke kalau mau dijadikan referensi untuk ancang-ancang cari setup buy, tentunya untuk swing dengan risiko stop loss antara 50 sampai dengan 60 pip, tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sebagai TP1 itu sekitar 105 pip, TP2 maksimal adalah 190-an pip. Ini mungkin oke. Kemudian USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss saat ini harga sudah mampu lewat di level area pivot weekly, bergerak di atasnya ya 0.90500-an. Nah, kita lihatin dulu dari low minggu lalu. Kurang lebih untuk low-nya di minggu lalu itu 0.9005 kurang lebihnya. Dan ini harga ini kuat banget ke atas meskipun masih ada potensial sideways untuk USD Swiss, dan level area sideways-nya itu berada di antara resisten pertama 0.90800 sampai dengan 0.90200-an. Ini saran saya adalah ini wait and see dulu, jangan buru-buru masuk ke market, tetapi nanti kita pantau atau kita cek mungkin besok ya, kita lihatin dulu dari segi time frame H1-nya. Dari pergerakan time frame H1, zona demand terbawah itu kurang lebih di sini. Ini lumayan gede, jadi tetap hati-hati, masih ada potensial mungkin kalau misalkan dari segi time frame kecilnya itu USD Swiss mampu bergerak balik di bawahnya pivot weekly-nya yang berada di 0.90500-an, atau saat ini berfungsi sebagai level area support, itu masih ada potensial mungkin akan lanjut ke bawah dulu, retest di level area zona demand sebelum harga ini keangkat ke atas lebih tinggi. Mengingat satu, NFP positif untuk minggu lalu, yang kedua, Swiss itu sudah menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point. Jadi untuk jangka panjangnya USD Swiss ini masih ada potensial bergerak menuju 0.9170 sampai dengan 0.9192, atau physical price levelnya itu berada di 0.9200 sebagai resisten 3 dan 4 untuk minggu ini. Masih ada potensial penguatan ke atas. Kuncinya adalah perhatikan aja malam ini nanti harga mampu nggak bergerak di bawahnya level area pivot weekly-nya yang berada di 0.90500-an. Saya lebih prefer untuk USD Swiss ini sebenarnya ya, antara hari ini atau besok hari Selasa, saya masih tetap prefer menunggu. Kalau misalkan harga ini sekali lagi harga mampu bergerak ke bawah, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup swing, tentunya dengan targetnya resisten 2 yang berada di 0.9125. Dengan resikonya kalau misalkan digambar untuk cari ancang-ancang setup pembelian, sebagai batasan atau jarak stop loss ruang gerak itu kurang lebih sekitar 35 sampai dengan 40 pip. Tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak TP1 53 pip, TP2 ruang gerak sekitar ini hampir 100 pip. Ini mungkin oke. Tetapi kalau hari ini harga ini bergerak lanjut ke atas menguji level area resisten pertama yang berada di 0.90800-an, perhatikan di kiri. Di kiri ini juga ada zona supply, zona yang di blok hijau. Kalau misalkan ya harga tidak mampu bergerak di bawahnya pivot weekly-nya dan lanjut ke atas, ini saran saya tunggu zona supply ini break dulu, baru nanti cari koreksinya. Selama batasan koreksinya itu harga tidak mampu bergerak di bawahnya pivot weekly, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup pembelian. Kesimpulannya untuk USD Swiss adalah wait and see terlebih dahulu, jangan buru-buru masuk ke market. Terakhir adalah USD JPY, kita lihatin dari segi time frame 4.
Pergerakan ini retest ketiga kalinya itu yang berada di 152.00 sebagai psikopress level atau saat ini berfungsi sebagai resisten. Pergerakan hari ini dari segi time frame 4, harga ini sudah mampu lewat di atasnya resisten yang pertama 151.76. Pivot weekly itu berada di 151.38, support 1 itu berada di 151.00 sebagai psikopress level. Batas pantau minggu ini kalau misalkan terjadi high volatility, kalaupun harga ke atas ya, batasan maksimal untuk targetnya adalah 152.88, R3, R4 itu berada di 153.16. Kuncinya adalah kalau misalkan minggu ini harga tidak mampu bergerak turun di bawahnya pivot weekly-nya atau saat ini berfungsi sebagai support, 151.38 ini mungkin yang akan dikejar terdekat adalah resisten kedua weekly yang berada di 152.35. Kita lihatin dari segi time frame H1. Dari segi time frame H1, di sini juga ada zona demand. Demand-nya itu ada dua. Yang pertama adalah di sini, kurang lebihnya di level area zona yang di blok orange atau yang sebelumnya menjadi level area resisten 151.76 saat ini berubah fungsi menjadi level area support. Batasan terendah untuk zona demand itu berada di level area 151.68, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Yang kedua adalah di pivot weekly, di sini juga ada zona demand. Level areanya 151.27 sampai dengan 151.400-an. Jadi, kalaupun USD JPY ini untuk teman-teman ada gambaran ataupun ancang-ancang cari setup pembelian, saran saya adalah pantau dua demand saat ini yang berada di 15176 atau 151.38 terlebih dahulu. Kalau misalkan ini break ke bawah, tunggu di bawahnya baru ancang-ancang cari setup pembelian. Tetapi kalau misalkan harga ini mampu menahan ketika koreksi dari segi time frame kecil, dan ini ruang geraknya ya dari harga sekarang menuju saat ini berubah fungsi menjadi support, ini mepet banget, 16 pip kurang lebih ya. Ini mepet banget. Jadi kesimpulannya untuk USD JPY, kalau misalkan malam ini harga tidak mampu di break dengan resiko 15 dengan target ya 152.32 ini mungkin oke, tetapi pikirin baik-baik untuk cari ancang-ancang setup pembelian dengan resikonya itu kurang lebih 20 pip sebagai batasan untuk resiko ya, jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Tetapi dari segi targetnya ruang gerak sekitar 55 pip ini ruang geraknya sih untuk targetnya sih oke. Dari segi stop lossnya ini pun cuman 20 pip, jadi ini mungkin oke lah kalau misalkan dijadikan sebagai referensi, dengan catatan adalah terima kalau misalkan break ke bawah dan kena stop loss. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, kalau misalkan zona demand ini break untuk satu minggu ini ya untuk USD JPY, perhatikan level area demand kedua yang berada di pivot weekly-nya. Tinggal tunggu aja kalau misalkan break ke bawah, selama demand ini tidak mampu di break dan harga ini nanti terjadi konfirmasi pembalikan arah, selama itu nanti harga mampu bergerak balik di atasnya 151.400 pembulatan. Tentunya kalau mau dijadikan setup swing ini lebih oke, tetapi dari segi stop lossnya perhatikan low yang berada di 151.100. Minimal jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 35 sampai dengan 40 pip sebagai batasan untuk stop lossnya. Untuk ancang-ancang cari setup pembeliannya, usahakan di atasnya 151.38 atau 151.400, sebenarnya sih nggak masalah. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu berada di 151.95 atau 152.00, ruang gerak sekitar 50 pip. TP2 itu ruang gerak sekitar 88 pip, ini mungkin oke. Jadi kesimpulannya untuk USD JPY, planning masih ancang-ancang cari setup pembelian, tetapi sabar dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Oke, mungkin itu aja untuk update malam ini ya. Hati-hati, jangan overload, jangan overtrade. Gunakan money management dengan baik dan benar, jaga ambisi emosional, itu yang paling penting. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.